Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah, jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2017, kelas Radik 12. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup ekologi tumbuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai ruang lingkup ekologi tumbuhan, lebih baik kita membahas terlebih dahulu apa sebenarnya ekologi itu sendiri. Nah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya adalah Aaron Haeckel, menyatakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Krebs menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi penyebaran dan jumlah dari organisme. Nah, untuk ahli selanjutnya, sedangkan menurut Pianka, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan organisme dan seluruh faktor fisik dan biologi yang mempengaruhi dan dipengaruhinya. Ada berbagai macam jenis dari ekologi, salah satunya adalah ekologi tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan itu sendiri merupakan ekologi yang mempelajari tentang interaksi tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan kajian integrasinya, ekologi tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi dua pendekatan. Ada yang disebut dengan sinekologi dan ada yang disebut dengan autokologi. Nah, sinekologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kelompok organisme yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Nah, kita ambil contoh seperti mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa ataupun di hutan payau. Sedangkan autokologi itu sendiri merupakan ekologi yang mempelajari tentang suatu spesies atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya mempelajari sejarah hidup suatu spesies organisme, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungannya. Lingkungan sebagai suatu faktor ekologi yang terdapat di sekitar tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nah, lingkungan itu sendiri terdiri dari dua, ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Nah, kita ambil contoh lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua unsur makhluk hidup yang ada. Sedangkan lingkungan abiotik kita ambil contoh seperti habitat, air, cahaya, dan suhu. Habitat sebagai faktor lingkungan tempat tinggal makhluk hidup dalam melaksanakan kehidupannya akan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu tadi sedikit pengantar mengenai ekologi tumbuhan. Selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar ekologi tumbuhan. Nah, pengetahuan yang menjadi konsep dasar kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan untuk bereaksi atau melakukan respon terhadap berbagai pengaruh atau faktor abiotik seperti perubahan suhu, intensitas cahaya, kelembapan udara atau curah hujan, dan faktor biotik. Respon tumbuhan dalam berbagai faktor-faktor tersebut tercermin dalam berbagai cara, misalnya dalam bentuk reaksinya terhadap pengaruh lingkungan, yaitu pada sifat-sifat adaptasi dan toleransi, pola-pola sebaran, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis. Kemudian dalam ekologi tumbuhan itu sendiri yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem itu sendiri ada tiga hal. Yang pertama ada ekologi individu, populasi, dan komunitas. Tumbuhan sebagai satu kesatuan makhluk hidup secara individual merupakan suatu tingkatan taksonomis yang disebut sebagai jenis atau spesies.
yang dapat melakukan perkawinan dan persilangan serta dapat menghasilkan keturunan untuk melestarikan spesiesnya. Kajian mengenai ekologi individu pada dasarnya berhubungan erat dengan hal-hal bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan makhluk lain, lingkungan mikro dan lingkungan makro sekitarnya yang secara individual akan menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai faktor lingkungannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke populasi. Nah, populasi tumbuhan ini terbentuk dari suatu kelompok individu dari spesies tumbuhan yang sama yang dapat berkembang biak antar jenis. Nah, kumpulan populasi dari berbagai jenis atau spesies tumbuhan yang menempati suatu wilayah tertentu akan membentuk suatu komunitas tumbuhan. Nah, selanjutnya suatu komunitas tumbuhan tidaklah harus selalu terdapat pada suatu wilayah yang luas dengan berbagai jenis tumbuhan penyusunnya dan makhluk hidup lain yang hidup bersamanya, seperti komunitas di hutan, rawa-rawa, atau padang lamun. Nah, dalam ekologi tumbuhan, konsep dasar ekologi yang penting dipelajari antara lain adalah konsep ekosistem, komunitas, dan populasi. Yang kedua, mempelajari faktor lingkungan terhadap tumbuhan dan peranan faktor lingkungan sebagai faktor pembatas. Kemudian yang ketiga, mempelajari struktur dan komposisi vegetasi suatu ekosistem. Kemudian yang keempat, mempelajari alir energi dan daur biogeokimia melalui metabolisme, siklus hara, mineral, dan siklus air. Selanjutnya, mempelajari hubungan tempat tumbuh dengan komposisi dan struktur vegetasi, tempat tumbuh dengan penyebaran jenis-jenis tumbuhan, tempat tumbuh dengan fenologi tumbuhan, tempat tumbuh dengan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, mempelajari hubungan antara kesuburan tanah, iklim, dan faktor lain dengan produktivitas tumbuhan. Selanjutnya, mempelajari proses klimaks dan suksesi tumbuhan. Selanjutnya, mempelajari adaptasi tumbuhan dan mempelajari sebaran tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu ekologi. Yang pertama ada ekologi antariksa, yaitu cabang ilmu ekologi yang mempelajari tentang pengembangan suatu ekosistem yang dapat melakukan regenerasi secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan untuk menopang kehidupan manusia selama penerbangan antariksa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya ekologi bahasa. Selanjutnya ada ekologi ekosistem, yaitu cabang ekologi yang berhubungan dengan analisa ekosistem jika dipandang dari sudut struktural dan fungsional. Selanjutnya ada ekologi habitat, yaitu cabang ekologi yang lebih menitik beratkan pembahasannya pada sifat dari suatu habitat. Selanjutnya ada ekologi tumbuhan yang sudah kita bahas tadi, adalah ekologi yang mempelajari tentang interaksi tumbuhan dengan sekitarnya. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai ekologi tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.